Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan MG Channel. Ya, ya kawan-kawan, di ya di live kali ini kita mau ngobrol santai. Jadi manasin akun nih setelah beberapa hari nggak live. Jadi sudah beberapa hari ini karena kesibukan nggak ikut live. Ya, kawan-kawan, aku mau cerita tentang manajemen penanggulangan bencana aja deh. Jadi paling ya awal nanti kita akan sampaikan 30 menit tentang manajemen penanggulangan bencana. Ya, jadi dalam manajemen penanggulangan bencana itu ada sebuah manajemen yang dibagi menjadi 3 hal. Jadi yang pertama adalah pra bencana, kemudian saat terjadi bencana, dan pasca terjadi bencana. Nah, memahami manajemen penanggulangan bencana ini penting agar ketika kita mengetahui ada potensi bencana di lingkungan kita, ada potensi bencana di wilayah kita, maka kita dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin timbul, risiko-risiko yang akan muncul ketika ancaman itu tiba-tiba berubah menjadi bencana. Jadi ancaman adalah potensi bencana yang belum terjadi bencana. Nah, jadi itulah fungsinya kenapa kita memahami perlu belajar dan mengetahui manajemen penanggulangan bencana. Jadi saya ulang, ada 3 hal. Yang pertama, sebelum terjadi bencana atau pra bencana, saat terjadi bencana atau tanggap darurat, dan pasca terjadi bencana atau pemulihan. Nah, 3 hal ini yang memang harus disiapkan ketika kita ingin bagaimana mengurangi risiko bencana. Nah, halo yang sudah bergabung, terima kasih. Pra bencana itu sangat penting sekali agar kemudian tidak ada korban ketika bencana terjadi. Nah, di pra bencana itu apa saja? Di tahapan pra bencana itu ada yang pertama adalah mitigasi, kemudian pencegahan, dan kesiapsiagaan. Ya, ada 3 hal itu. Yang utama mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Mitigasi itu meliputi mitigasi struktural dan non struktural. Kalau kemudian pencegahan itu lebih pada bagaimana menghilangkan ancaman itu atau bagaimana menghindarkan ancaman. Kemudian kalau yang kesiapsiagaan lebih bagaimana manusianya itu siap. Jadi itu tahapan di pra bencana. Nah, mitigasi itu banyak sekali kegiatannya. Jadi kalau kemudian kita bicara sebuah bencana, mitigasinya tanah longsor misal, bagaimana mengenali ciri-ciri bencana itu, bagaimana ciri-ciri itu dikenali, kemudian bagaimana sistem peringatan dininya, kemudian bagaimana rencana penanggulangan bencananya, kemudian bagaimana secara evakuasinya. Halo yang baru bergabung, makasih. Bagaimana kemudian persiapannya ketika terjadi bencana dan sebagainya. Kalau kesiapsiagaan kemudian adalah bagaimana menyiapkan manusianya terhadap potensi bencana yang ada. Nah, seperti misal kemudian simulasi atau pelatihan rencana kontingensi, ya. Kemudian bagaimana respon terhadap sistem peringatan dini. Jadi di tiap-tiap ada banyak hal tentang sistem peringatan dini, dimulai yang tradisional, ada yang namanya kentongan, kemudian
Kalau yang sudah modern ada alat early warning system, itu yang longsor ada alatnya sendiri. Kemudian untuk yang banjir juga nanti ketika airnya naik ada sirene berbunyi yang dengan sistem SMS kemudian masuk ke HP kita. Atau kemudian kalau kita ngomong longsor dan hidrometeorologi itu biasanya diawali dengan hujan, maka alat peringatan dininya itu akan berbunyi ketika hujan intensitas lebat itu dulu. Kemudian kalau yang gerakan tanah, longsornya itu ada biasanya berupa kawat. Jadi kawat yang menghubungkan antara tanah yang sumber ancaman dengan alatnya itu. Jadi kalau tanahnya bergerak kemudian kawat atau kabelnya itu menegang, maka sirenenya akan berbunyi. Nah, sehingga mengingatkan kita untuk waspada. Nah, secara umum sebenarnya alat-alat untuk ini bisa dibuat secara manual, ya kan? Tidak harus dengan alat yang canggih. Ini kita bicara longsor karena kemarin yang korbannya itu longsor. Jadi bisa, kalau dulu orang Jawa itu atau anak-anak kecil dulu itu bikin terung itu istilahnya, bikin dari kaleng itu dipakai koin apa jadi putar bunyi itu tinggal ditahan. Kalau dengan benang, kalau penahannya ini lepas karena ada sebuah tarikan maka akan bunyi. Nah ini yang sama dengan konsepnya sebenarnya dengan EWS untuk longsor. Jadi tinggal diberi kawat itu atau pakai benang dan sebagainya, sehingga ketika tanahnya ada gerakan tertarik sehingga ada bunyi-bunyian seperti itu. Itu kalau kemudian. Tapi sebenarnya kita kalau bisa mengetahui dengan ciri-ciri di lokasi, misal di tanah longsor itu ciri-ciri yang umum adalah bahwa pohon-pohon sudah mulai miring. Jadi pohon-pohon di lereng-lereng itu mulai miring, kemudian sering terjadi guguran tanah, guguran kerikil, kemudian ada sumber-sumber mata air baru. Kalau kemudian yang sudah berbahaya itu biasanya sumur-sumur itu menjadi keruh di sekitar itu. Nah ini yang perlu dipahami agar kemudian ketika ada sebuah kondisi yang memang ini menjadi berbahaya, masyarakat sudah paham. Nah, agar ini tidak terjadi maka dibuat namanya mitigasi. Bahkan jadi pencegahan dan mitigasi berbeda. Jadi secara umum dianggap sebuah sama, hanya membedakan siapa fokusnya, siapa subjeknya kan itu. Nah, kalau tidak mitigasi yang dilakukan, kalau misal di tanah longsor itu dengan menanam tanaman akar wangi tanaman keras penahan longsoran begitu. Kalau kemudian pencegahan, kalau ada rumah di bawah lereng yang menjadi sumber ancaman, maka yang dilakukan adalah merelokasi rumah tersebut. Itu salah satu pencegahan. Atau kemudian mitigasinya dengan membuat tanggul gitu kan, tanggul. Jadi pola-pola mitigasi. Lalu bagaimana dengan kesiapsiagaan? Ini penting teman-teman. Jadi kesiapsiagaan itu lebih pada kemudian manusianya untuk kemudian menyiapkan diri terhadap potensi ancaman yang sewaktu-waktu datang. Nah, dalam menyiapkan ini ada namanya dokumen-dokumen yang perlu dibuat untuk menyiapkan dari ancaman bencana. Ya, jadi kita mengenal ada namanya nanti rencana penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, kemudian rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu rencana kedaruratan. Nah, dokumen-dokumen ini semua dibuat atau disusun di pra bencana. Jadi untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan kalau suatu waktu daerah kita ancaman itu menjadi sebuah bencana. Ini tahapan pra bencana yang memang harus kemudian digelarkan, diantarkan. Nah, kita mengenal dari kalau
kemudian mengenal istilahnya pengurangan risiko bencana. Nah, ini yang menjadi pokok penting teman-teman. Jadi pengurangan risiko bencana itu kemudian harus menjadi sebuah paradigma. Jadi bagaimana sebuah pembangunan itu berwawasan pengurangan risiko bencana agar kemudian tidak menimbulkan korban. Itu korban jiwa, harta benda itu bisa dikurangi. Ya. Inilah kenapa kemarin saya selalu kalau kemudian target saya tercapai, minimal penonton yang lewat di tempat saya itu ada, ya paling nggak ada 100 yang lewat saja lah. Saya akan kemudian menyampaikan tentang bagaimana membangun atau membentuk desa tangguh bencana. Nah, kebetulan saya memang salah satu fasilitator desa tangguh bencana di Jawa Tengah. Nah, jadi ini bisa kemudian saya tularkan bahwa tidak harus secara ketemu tatap muka, tapi secara online, secara sederhana sehingga teman-teman yang ada di desa, di daerah-daerah yang memang berada di lokasi yang rawan bencana bisa menyusun atau bisa membuat desanya menjadi tangguh bencana. Nah, itu yang kemudian harapan ke depan yang bisa sampaikan, sehingga banyak desa yang bisa menyelamatkan masyarakatnya. Itu yang penting. Desa bisa atau mampu menyelamatkan masyarakatnya dari kejadian bencana. Kemudian ketika desa itu terpapar bencana, desa itu bisa bangkit dengan cepat. Desa itu bisa menyelesaikan soal dengan cepat. Itulah pentingnya. Kemudian pentingnya desa tangguh bencana. Nah, kembali ke manajemen penanggulangan bencana. Nah, itu kawan. Jadi ada 3 hal yang perlu disiapkan, yang perlu kemudian selalu diotak-atik, kemudian diperbaiki, diupdate dan sebagainya itu sebelum terjadi bencana. Ya, bagaimana mitigasi atau meredam terjadinya bencana pada potensi ancaman yang dimiliki. Kalau di desanya ada ancaman, di desa atau kelurahan di tempat kita tinggal itu ada ancaman longsor, berarti apa yang harus dilakukan agar tidak longsor. Jadi mencegah agar tidak terjadi longsor, mengurangi risikonya. Kalau banjir, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi banjir. Kemudian kalau di tempat kita kemudian kekeringan, apa yang harus dilakukan agar kalau tidak terjadi kekeringan, atau kalau kekeringan jadi inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan, dan ini yang penting teman-teman. Mitigasinya bagaimana meredam agar bencana itu tidak datang, itu poin penting. Nah, kemudian setelah kita ngomongkan soal mitigasinya, cara-cara meredam bencana, kemudian bagaimana mencegah agar tidak terjadi bencana. Nah, mencegah ini ada 2 hal yang penting, ancamannya yang dihilangkan atau kemudian si korban yang terdampak ini yang dihilangkan. Kalau terdampak jelas pasti yang terdampak kemudian manusia atau rumah atau benda. Nah, maka dia dipindah, direlokasi. Kalau kemudian ancamannya ini yang susah, memindahkan ancaman susah, kecuali itu ancaman batu ya akan menggelinding, lah itu bisa. Tapi memindahkan ancaman itu akan susah. Nah, ini yang perlu disiapkan. Nah, kemudian kesiapsiagaan bagaimana kemudian masyarakat baik dengan dukungan pemerintah lokal, pemerintah desa untuk siap sedia ketika suatu saat terjadi bencana. Nah, bagaimana menyiapkan itu semua? Nah, ini tadi itu semua harus disiapkan dengan baik. Maka dibuatlah atau disusunlah yang namanya rencana penanggulangan bencana atau dokumen, bentuknya dokumen rencana penanggulangan bencana. Nah, itu adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk bagaimana kita mengurangi risiko bencana, apa saja yang dilakukan di saat prabencana, kemudian
apa yang dilakukan saat tanggap darurat dan apa yang dilakukan pasca kejadian bencana. Nah, kemudian kegiatan dari RPB itu dijalankan per tahun dalam beberapa program-program yang real, itu yang namanya rencana aksi komunitas. Jadi rencana aksi komunitas itu adalah rencana kegiatan untuk, halo yang sudah bergabung, terima kasih, bagaimana kemudian mengurangi risiko bencana itu. Ya kan, jadi itu silakan. Jadi dokumen-dokumen itu penting untuk disiapkan. Nah, selain kemudian kita menyiapkan itu, kita perlu juga menyiapkan yang namanya peta risiko bencana. Ini adalah tahap awal. Jadi kita identifikasi kondisi wilayah kita lihat titik-titik mana sih yang berpotensi menjadi bencana. Kemudian setelah kita identifikasi, kita gambar. Jadi dalam bentuk peta itu kan kita semua tahu biasa menggambar peta. Nah, kita gambar petanya itu. Gambar peta, di situ ada titik rawan bencana, kemudian kalau itu terjadi dampaknya kemana saja nih bencana ini. Nah, ke bawah, ke kiri, ke kanan, atau kemana. Nah, daerah rawan-rawan ini di bawahnya ada nggak rumah tempat tinggal? Kalau misal ada, kemudian didata ada berapa rumah yang ada di lokasi bencana, nah, di lokasi terdampak bencana itu. Setelah berapa rumah, kemudian itu lebih didetailkan lagi berapa jiwa. Oh, ada 5 rumah, satu rumah ada 5 jiwa, rumah B ada 10 jiwa, jadi berapa jiwa yang ada di bawah itu. Kemudian setelah itu diturunkan lagi, setelah berapa jiwa bagi jenis kelaminnya, berapa laki-laki, berapa perempuan, usianya, lansia, balita, kemudian ada nggak busui, ibu hamil. Nah, ini kenapa harus detail? Karena ini untuk bagaimana evakuasi atau penyelamatan pertama ketika kemudian sistem peringatan dininya itu muncul atau bencana itu datang. Nah, tidak semua orang itu kemudian bisa secara mandiri melakukan evakuasi mandiri. Walaupun untuk menyelamatkan bencana, faktor yang paling penting ada diri kita. Jadi diri kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita dari bencana. Nah, itu yang penting, kenapa diri kita. Jadi tahapan itu. Nah, setelah kemudian menyusun, membuat petanya, kemudian kita buat nih sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini itu penting. Salah satunya adalah kemudian mengetahui, ya kan, siapa atau informasi yang benar-benar valid atau informasi yang terpercaya. Kenapa demikian? Karena agar tidak terjadi isu atau berita yang tidak benar atau hoax. Ya, cerita pengalaman di Jogja dulu. Jadi, ini kejadian teman-teman di Jogja. Di Jogja itu dulu waktu gempa Jogja, kemudian tiba-tiba ada isu tsunami, ya kan? Gempa susulan. Wah, semua orang lari ya, berpindah. Nah, saat masyarakat keluar dari kampungnya itu ada beberapa orang yang katanya masuk ke kampung tersebut dan mengambil yang bukan miliknya. Jadi ketika kembali lagi, akhirnya banyak barang yang hilang. Nah, agar ini tidak terjadi, maka itu siapa sumber terpercaya untuk peringatan dini. Kalau kemudian kita mau bicara bencana hidrometeorologi, ya, maka BMKG merupakan sumber terpercaya. Jadi, itu menjadi patokan. Maka biasanya ada kan, awas, waspada.
Seperti kejadian kemarin, dan ini masih berlaku kan, di BMKG memberikan peringatan dini kepada Provinsi Jawa Tengah bahwa Provinsi Jawa Tengah akan menghadapi cuaca ekstrim. Jadi Provinsi Jawa Tengah masih akan menghadapi cuaca yang ekstrim, cuaca yang suatu saat tiba-tiba bisa berubah. Kemudian perubahan itu bisa hujan lebat, angin kencang, dan sebagainya. Nah, ini maka sumber utamanya ada peringatan dini, dari BMKG. Nah, maka dari BMKG itu kemudian diturunkan, ini akan ada curah hujan yang lebat. Maka apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus disiapkan? Maka itu yang kemudian perlu disiapkan ya, teman-teman, untuk kemudian menindaklanjuti dari peringatan dini tersebut. Kemudian termasuk di dalamnya adalah kita memitigasi, menyiapkan rambu-rambu evakuasi. Jadi jalur evakuasi menuju ke, jadi ada jalurnya, nanti ada titik kumpul, kemudian ada titik evakuasi akhir. Itu disiapkan, dipasang, ya, seperti itu, dipasang di sana, sehingga masyarakat itu ketika terjadi bencana, di saat panik dia tahu, paham, ada tanda, kemana saya harus lari, kemana saya harus menyelamatkan diri, ada tandanya, sehingga tidak serta-merta kemudian karena panik gitu kan, lari pontang-panting, sehingga malah tidak berusaha pengennya menyelamatkan diri, tapi malah larinya mengarah ke mengarah ke sumber ancaman, kan kemudian jadi malah jadi korban. Nah, ini yang mengapa pentingnya jalur evakuasi, ada papan penunjuk jalur. Kemana sih harus berkumpul, di mana titik kumpulnya, di mana sih, di situ kita akan berkumpul, ini teman-teman. Jadi awal. Nah, setelah kita punya jalur evakuasi, semua disiapkan, lalu bagaimana dengan menyiapkan manusianya? Nah, itu yang kemudian kita namakan kesiapsiagaan tadi. Ini saya belum bicara sampai ke tanggap daruratnya, atau masih praknya ini. Maka disiapkan nih masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak untuk bisa evakuasi sesegera mungkin ketika peringatan dini, alarm peringatan dini itu berbunyi. Alarm peringatan dini bunyi, macam-macam, nanti ada kesepakatan yang sudah ada pakai kentongan, tung 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 tung. Nah, kentongan pun ada tandanya kan, kalau dulu ada rojo meluk tung 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 tung, kalau tung 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 itu berbeda lagi artinya. Kalau 4 kali tung 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 ada Rajapati dan sebagainya. Nah, itu kesepakatan kalau memang kita tidak punya alat modern sebagai peringatan dini. Jadi yang tadi saya sampaikan, belum ada EWS longsor, belum punya EWS banjir, yang secara modern yang memang itu terpasang. Jadi kita bisa bergerak dari mendapat informasi dari. Nah, kebetulan Semarang hujan lagi dan ini kelihatannya baran angin. Jadi ini ketika kemudian terjadi masyarakat lari kemana, informasinya dari siapa, kemudian siapa yang memimpin, inilah yang kemudian rangkaian sistem peringatan dini. Sumber informasinya siapa? Sumber informasinya siapa? Kalau kemudian kita nggak punya alat, pasti harus cari cara kearifan lokal. Contoh banjir, kalau hujan lebat, ini saling komunikasi yang daerah dulu itu menyampaikan, hujan lebat di sini airnya sudah tinggi, lari ke bawah. Kemudian
ketika aliran sudah sampai bawah, saling mengkomunikasikan. Nah, kemudian ada orang yang ngecek di sungai itu. Ngecek di sungai. Oh iya, kira-kira sudah 30 menit berjalan, permukaan air di sungai itu naik. Kemudian disampaikan kepada siapa ini? Oh, kepada kepala desa. Sehingga kepala desa kemudian woro-woro ke masyarakat untuk siap siaga. Waktu-waktu harus ngungsi, waktu-waktu harus evakuasi. Ini bahasa yang kemudian memang harus disiapkan. Nah, ini untuk menyiapkan ini kita tadi ada peringatan dini ya, kemudian kita mengenal namanya rencana kontingensi. Rencana kontingensi yaitu rencana kedaulatan. Kalau teman-teman sering melihatkan rencon itu rencana kontingent risiko. Jadi dokumen rencana kontingensi itu berlaku hanya untuk satu ancaman daerah. Jadi kalau longsor ya hanya rencon longsor, kemudian banjir ya hanya rencon banjir, tidak betul-betul. Berbeda dengan rencana penanggulangan bencana itu multi hazard, jadi ancaman semua di data di situ, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Ya, maaf teman-teman. Hujan tempat saya lebat ini malam ini, kemarin berapa tempat banyak bocor. Ya, kembali lagi teman-teman. Jadi ini apa namanya yang tadi saya sebut dengan rencana kontingensi. Rencana kontingensi. Ya. Jadi apa yang dilakukan ketika bencana itu datang? Pak Desa melakukan apa, masyarakat melakukan apa, relawan melakukan apa, bagaimana, kemana, terus bagaimana nanti menjadi terhadap apa namanya korban atau masyarakat yang mengungsi, apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada di dokumen rencana kontingensi. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan kalau kita memang serius untuk apa namanya, kemudian benar-benar menjaga keselamatan warga kita, menjaga keselamatan masyarakat dunia. Kenapa enggak tinggi-tinggi? Ada rencon tingkat desa, karena bencana itu pasti ada di desa. Karena tidak ada kota kalau nggak ada desa, nggak ada kota kalau nggak ada kelurahan. Maka fokusnya adalah di desa. Kamu di desa itu turunkan ada dusun atau RW. Jadi penting teman-teman. Jadi fokus ada di lingkungan kita. Kalau bencananya besar, ada nanti rencon tingkat kecamatan, rencon tingkat kabupaten, jadi apa yang dilakukan terhadap ancaman-ancaman yang ada. Nah, itu disusun sedemikian detailnya, kemudian disimulasikan, dipraktekkan secara terus-menerus, ya, agar masyarakat menjadi paham, menjadi terlatih. Kemudian, kalau masyarakat kemudian paham, tahu dan terlatih, dapat melakukan evakuasi mandiri, mengetahui oh kapan aku harus melakukan evakuasi, kapan aku masih boleh bertahan di rumah, dan kapan aku harus mulai evakuasi dan mengungsi. Maka itu akan mengurangi risiko bencana terhadap jiwa manusianya. Karena itu yang utama. Bagaimana menghindarkan korban jiwa? Itu tahapan prabencana. Belum selesai tahapan prabencana ini, banyak hal ternyata sudah lebih dari 30 menit. Jadi ini kawan-kawan apa yang ya. Jadi kita akan lanjut lagi di live saya berikutnya. Saya akan spill sedikit lagi tentang prabencana dan masuk ke tanggap darurat untuk di live selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman yang bergabung dengan MG Channel yang sudah lewat dengan
apa namanya MV Channel di konten channel. Terima kasih. Dan saya akhiri live pada sesi malam ini di Prabencana. Saya akan lanjutkan minggu depan atau besok. Semoga besok bisa kita di live berikutnya. Saya akan bahas tentang tanggap darurat dan tahapan kedua dari manajemen penanggulangan bencana. Terima kasih.